Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Bab 108, Chapter 131, Dia Memanggilmu, Bagian 1. Sebuah garnisun berdiri di padang rumput utara yang kini telah tertutup hijau. Bendera-bendera yang berkibar di antara deretan tenda membawa lambang tahta suci dan ksatria pembantai naga. Kenapa kalian belum juga masuk, Tuan Radu? Di dalam markas komandan yang dihias lebih mewah dari tenda lainnya, Uskup Pedro duduk tanpa menyentuh cangkir teh yang disuguhkan kepadanya. Tatapannya lurus pada pria di hadapannya. Sudah 2 bulan sejak pasukan dikirim. Tapi Anda masih hanya menunggu dengan penuh harap. Nada suaranya sopan, tetapi kemarahan yang tertahan terasa jelas. Uskup Soara sekaligus inkuisitor itu akhirnya berbicara lebih keras, seolah tidak bisa menahannya lagi. Tuhan di atas sana tidak akan senang melihat sikap Anda yang tidak menunjukkan iman seperti ini. Jadi, Tuan Radu, bahkan sekarang pun, aku akan melakukannya. Kata-kata Pedro syarat emosi, namun pria di hadapannya tetap tenang. Saat ini aku hanya menunggu kesempatan. Rambut merahnya yang disisir rapi dengan minyak berkilau tertangkap cahaya. Namun yang benar-benar mencolok adalah mata birunya. Mata biru yang bukan milik manusia biasa. Itu adalah mata yang membuktikan bahwa darah naga mengalir dalam dirinya. Kamu sendiri tidak tahu sampai kapan akan terus seperti ini, bukan? Radu Dragulia dari ksatria pembantai naga. Pria yang mewarisi darah pangeran darah naga itu menatap Uskup Pedro sambil menahan dorongan dalam dirinya. Lalu kapan Anda berniat menghunus pedang? Bukankah itu sederhana? Berhadapan dengan uskup yang diangkat oleh Vatikan pun, sikap Radu sama sekali tidak goyah. Karena hanya ada satu orang di dunia ini yang ia takuti. Ketika ayahku mengizinkannya, Radu mengangkat kedua kakinya ke atas meja dan mengangkat bahu santai. Pedro terdiam melihat sikap tak acuh itu. Jangan terlalu mencampur adukan kehendak manusia dengan kehendak Tuhan. Tidak perlu terlalu khawatir, uskup. Tidak akan lama. Radu mengangkat gelas minuman keras yang disajikan untuknya dan kembali mengangkat bahu. Pedro hanya bisa menahan amarah dalam hati, seolah Radu menyuruhnya pergi saja. Naga yang dilepaskan dari tali kekangnya kini bahkan mulai menatap ke arah tahta suci. Akan ku cari tahu. Aku tidak akan mengantarmu, uskup. Pada akhirnya, Uskup Pedro hanya bisa menggigit bibir dan keluar dari tenda. Ini adalah urusan yang harus diselesaikan dengan bendera atas nama Tuhan atau dengan pedang manusia. Pasukan tidak bisa digerakkan tanpa izin Radu. Karena sejak awal memang sudah ada perjanjian. Ini buruk. Mata Pedro menyipit diterpa matahari siang saat ia keluar dari tenda. Ia menutup mata dari cahaya terang dengan tangannya. Bendera-bendera berkibar tertiup angin. Di antaranya berdiri tenda-tenda yang tersusun rapi. Setelah sejauh ini pun. Pada akhirnya, ia terseret oleh niat penguasa darah naga. Tanpa sadar, alasan pembenar telah dirampas darinya. Gagang pedang itu sejak awal memang bukan miliknya. Aku tahu kenapa kamu begitu diam. Mereka pasti ingin tetap mengendalikan utara. Pasukan pusat yang lama tak bangkit kini berdiri seperti patok di tengah wilayah utara, membenarkan keberadaan istimewa mereka. Patok yang dipancang oleh darah naga itu menekan pergerakan Steel Ball dan Persatuan Utara. Semoga belum terlambat, darah naga. Pedro hanya bisa berharap semuanya belum terlambat. Baron Uthman. Ke arah sanalah garnisun itu menghadap. Energi jahat yang terpancar dari sana perlahan mengambil bentuk, turun seperti kabut hitam. Kabut itu begitu pekat hingga energi musim panas yang mendekat maupun sinar matahari sore tidak mampu menembusnya. Berbeda dari kemarin, desa yang kini kosong terasa ganjil. Seolah semua orang telah pergi. Hanya peralatan dan perkakas pertanian yang tertinggal berserakan. Ibu, mari, hati-hati. Saat sampai di sana nanti, tetap tenang, di antara orang-orang yang perlahan meninggalkan desa, Goethe menggenggam tangan ibunya erat. Tolong jaga ibu dan mari. Kita dulu seperti keluarga. Tidak, sekarang kita memang keluarga, bukan? Aku akan berusaha, Kak. Penduduk mulai meninggalkan desa Wisteria. Kepala desa berteriak agar mereka tidak pergi, tetapi tak ada yang mendengarkan. Tanda-tanda perang sudah terlihat jelas. Tidak mungkin mereka hanya diam. Aku sempat pergi ke Marsia dan ditahan di sana.
Dalam perang wilayah seperti ini, jarang ada kota yang benar-benar jatuh. Hati-hati, Goethe. Ibu selalu paling mengkhawatirkanmu. Mata Goethe basah saat menatap wajah ibunya yang penuh kerutan. Jaga uang yang kuberikan. Begitu sampai, kirim surat ke Soara. Setidaknya di sana kalian bisa menghubungi seseorang. Kakak juga hati-hati. Keluarga yang akhirnya bersatu kini harus berpisah lagi. Mengirim keluarganya melalui jalur evakuasi yang berbahaya membuat Goethe hampir kehilangan ketenangannya. TSK, Vlad berdecak melihat Goethe yang masih tenggelam dalam perpisahan. Seorang anak yang bersiap melepas ibunya. Vlad yang sedari tadi dia mengamati, menggaruk kepalanya dengan wajah tidak sabar. Oi, Goethe. Oi. Tidak dengar? Goethe hanya melambaikan tangan ke arah rombongan yang makin menjauh. Vlad menarik kerahnya dan mendekatkannya ke wajahnya. Ada apa, Kapten? Ekspresi Vlad terlihat galak. Goethe refleks menciut, tetapi kata-kata yang keluar benar-benar tak terduga. Kamu juga pergi. Perjalanan ini pada akhirnya hanya kembali ke Soara. Vlad sudah tidak membutuhkan pemandunya lagi. Itu cuti. Aku beri kamu waktu libur yang panjang. Sebentar saja, tapi melalui keluarga Goethe, Vlad sempat merasakan kembali kenangan lamanya. Kalau bisa, ia ingin mengingatnya dengan jelas. Kenangan yang ia miliki sekarang sudah terlalu tua dan pudar. Sebagai gantinya, tanpa bayaran. Kapten. Goethe membeku. Jari-jari penipu licik itu bergetar seolah menyadari sesuatu. Aku dipecat? Itu cuti. Kamu ini gila. Cuti panjang tanpa bayaran biasanya istilah halus untuk pemecatan. Dari percakapan itu, Vlad seolah bisa melihat seluruh kisah hidup Goethe. Pergi cepat. Kita bertemu lagi di Soara. Hah? Barulah Goethe mengerti maksud Vlad dan segera naik ke kudanya. Perhatian yang tersembunyi dalam nada dingin. Bahkan pada sendok yang diaduknya di depan ibunya semalam pun, perhatian itu terasa. Terima kasih, Kapten. Rombongan orang yang terlihat di balik bukit tampak makin jauh. Semakin singkat momen perpisahan, semakin baik. Namun Goethe tetap sulit melangkah. Aku akan mengantar ibu ke tempat aman dan segera kembali. Nanti masih ada tempat untukmu? Dengan tulus. Tanpa salah paham. Dua orang yang bertemu di musim dingin itu kini sudah cukup saling memahami. Kamu memang tidak pandai menerima orang seperti Harven. Vlad tersenyum tipis melihat Goethe kembali ke keluarganya. Saat pertama bertemu ia seperti penipu. Saat pergi, ia terlihat tulus. Goethe dari desa Wisteria berlari ke keluarganya. Tidak apa, cepat pergi. Meski berkata akan segera kembali, perpisahan ini mungkin akan berlangsung berbulan-bulan. Mungkin tidak akan bertemu lagi. Vlad tahu perpisahan selalu sementara. Sejujurnya, tidak enak. Sup kentangnya. Menatap punggung Goethe yang menjauh, akhirnya ia mengucapkan kalimat yang sejak tadi ditahannya. Rasanya seperti masakan ibu, tapi tetap tidak enak. Matahari sore yang menggantung di langit membuat mata Vlad terasa perih. Ia menutupinya dengan telapak tangan. Mata biru yang menatap rombongan yang pergi itu terlihat dingin, tetapi kehangatan di dalamnya tetap terasa. Semakin ke utara, semakin dingin. Sekelompok pria berjalan di jalur hutan kecil. Stephen mendekat sambil bercanda, tetapi tatapan tajam Noir membuatnya merinding. Ternyata bukan hanya Vlad yang merasa kehilangan atas kepergian Goethe. Sejauh mana kalian akan mengikutiku? Ke utara. Bukankah sekitar seminggu lagi sampai Soara? Stephen dan para tentara bayaran Thorn kini mengikuti Vlad. Kenapa harus sampai Soara? Karena kami belum beradaptasi. Pengembaraan mereka yang dimulai dari kota timur Tanovo belum berakhir. Nilai tentara bayaran memang meningkat, tetapi bukan berarti bisa bekerja di sembarang tempat. Kami menjual nyawa. Jadi harus pilih-pilih majikan. Dengan standar setinggi itu, tidak heran sampai sekarang belum dapat tempat. Haha. Justru karena itu kami bisa bertahan hidup. Stephen tersenyum lebar. Kalau bisa, ia harus membuat ksatria muda ini senang. Apapun syaratnya, aku bisa terima. Nada Vlad kasar dan sikapnya dingin. Namun caranya memperlakukan pengawalnya hangat. Jelas ia bukan orang buruk. Walau sifatnya agak berantakan, tetap layak diikuti. Sejak diselamatkan di hutan Dobreci hingga ke desa Wisteria,
Stephen sudah yakin. Anak ini akan jadi besar. Kini nilai Vlad bersinar terang, mudah dikenali siapapun. Kalau lewat Soara, bagaimana kalian menerima misi di sana? Aku belum tahu. Nanti kupikirkan setelah sampai. Jika punya kemampuan, kepribadian, dan masa depan cerah, bergabung tanpa ragu adalah pilihan tepat. Ini kesempatan. Para pesaing terkuat sudah tersingkir sendiri. Kenapa tanya soal pekerjaanku? Hehe. Bukankah ini juga takdir? Bagaimana kalau kita minum di Soara nanti? Senyum ramah itu berhenti saat mata Vlad menyipit. Tunggu. Ya. Suara terbawa angin. Telinga tajam Vlad menangkap sesuatu. Suara derap kuda dari kejauhan. Ada yang datang. Tangannya perlahan menggenggam gagang pedang. Stephen segera memberi isyarat. Siapkan formasi. Para tentara bayaran Thorn langsung mengepung Vlad dan Stephen dengan kuda mereka. Vlad sedikit terkejut melihat gerakan mereka yang rapi. Aku bisa melihatnya. Sepertinya 20 orang. Jumlah mereka 2 kali lipat, tetapi tak perlu mundur. Hentikan. Orang di depan, sebutkan identitasmu. Pria-pria berkerudung hitam mendekat dengan percaya diri. Meski menyamar sebagai orang biasa, Vlad merasakan aura tidak biasa dari mereka. Aku mulai sedikit kesal sekarang. Kamu benar-benar sudah banyak berubah. Jauh berbeda dari dulu. Kau mengenalku? Pria itu tersenyum seolah sudah tahu. Vlad mengangkat pedangnya. Tidak ada yang lebih mencurigakan daripada orang asing yang mengenalmu. Siapa kamu? Jawab. Pria itu tidak peduli pada dorongan Vlad yang makin kuat. Ia mengeluarkan selembar kertas tebal dari dalam dadanya. Di atasnya tertera segel yang tidak asing. Tuan Joseph mengutusku, Ksatria Vlad. Apa? Ia menurunkan tudungnya. Wajahnya penuh bekas luka dalam. Vlad langsung mengenalinya. Pertemuan mereka hanya sekali, tetapi kesan pertama pria itu terlalu kuat untuk dilupakan. Mulai sekarang, kamu tidak menuju Soara, melainkan ke Deirmar. Apa? Dan sampai ada perintah baru, aku memerintahkanmu bertindak sebagai ksatria Lady Alicia, bukan sebagai Vlad dari Soara. Kantong kulit yang pernah diperlihatkan Joseph di dalam kereta. Di dalamnya terdapat kepala seorang pria dengan mata terbuka lebar. Ini atas nama Joseph Bayezid, darah bangsawan utara, pedang tersembunyi keluarga Bayezid. Ksatria misterius yang memenggal kepala Endre Hainal kini berdiri tepat di hadapan Vlad. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.